Sampurasun! Berikut adalah tutorial pengisian LKPM untuk usaha mikro kecil. Langkah pertama, masuk ke laman website oss.go.id. Akan muncul pop-up, lalu klik tombol Masuk sekarang. Login dengan nomor ponsel atau email atau username dan masukkan kata sandi, lalu klik tombol Masuk. Pilih menu pelaporan, lalu klik laporan LKPM. Akan muncul tampilan LKPM untuk skala pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Yang termasuk penanam modal usaha mikro adalah pelaku usaha yang memiliki modal 0-1 miliar. Adapun untuk usaha kecil yaitu 1-5 miliar di luar tanah dan bangunan. Di kolom jenis laporan akan terlihat pelaporan terakhir pelaku usaha, juga terlihat status dari laporan. Untuk mengisi laporan LKPM, klik tombol Buat Laporan. Setelah diklik akan muncul KBLI yang wajib dilaporkan pada saat periode laporan. Untuk melaporkan LKPM, klik centang box di sebelah kiri dan pastikan KBLI yang dilaporkan sudah sesuai, lalu klik selanjutnya. Akan muncul pop-up pemberitahuan. Apabila perusahaan dalam satu lokasi yang memiliki lebih dari satu kegiatan usaha, maka atas kegiatan usaha yang menggunakan aset tetap dan tenaga kerja yang sama, mohon dipastikan realisasi hanya diinput satu kegiatan utama saja. Apabila Anda memiliki beberapa KBLI yang berlokasi di Kota Bandung, maka nilai tambahan realisasi dari beberapa KBLI tersebut dapat diakumulasikan dan dilaporkan pada KBLI utama. Dengan catatan KBLI lainnya telah dilaporkan dengan nilai nihil atau 0 dan diberi keterangan pada kolom permasalahan dengan kategori LKPM bahwa nilai penambahan telah terlaporkan pada KBLI utama. Klik OK. Nilai yang diinputkan pada pelaporan LKPM UMK terbagi menjadi dua. Ada modal tetap dan modal kerja. Untuk penjelasan, Anda dapat mengarahkan kursor mouse ke icon I. Maka akan muncul informasi apa saja yang termasuk di modal tetap dan modal kerja. Untuk dapat diperhatikan, nilai yang diinputkan dalam LKPM sendiri hanyalah tambahan modal tetap dan modal kerja dengan batas waktu maksimal 1 tahun ke belakang, bukan nilai modal dari awal perusahaan berdiri. Modal tetap adalah segala pembelian, biaya maintenance, maupun perbaikan yang berkaitan langsung dengan aset tetap, baik itu bangunan maupun mesin dan peralatan. Apabila baru pertama kali melaporkan LKPM, maka angka yang diinputkan pada penambahan modal tetap adalah selama 1 tahun ke belakang. Sedangkan apabila Anda telah melaporkan LKPM pada periode sebelumnya dengan status LKPM disetujui, maka penambahan modal tetap adalah selama 6 bulan ke belakang. Misal, apabila Anda terakhir melaporkannya semester 1 tahun 2023 tapi laporannya belum disetujui, maka dapat diakumulasikan dengan periode selanjutnya, yaitu semester 1 ditambahkan dengan semester 2. Apabila ada penambahan modal tetap, Anda dapat menginputkan pada kolom realisasi periode pelaporan. Apabila kegiatan usaha baru beroperasional, input modal kerja selama 3 bulan. Modal kerja yang dimaksud adalah biaya listrik, air, telepon, dan suku cadang perusahaan dalam satu turnover. Satu turnover itu adalah 3 bulan masa produksi. Apabila pengeluaran untuk operasional selama periode pelaporan masih stagnan atau tidak ada tambahan signifikan, misal tidak terdapat penambahan gaji karyawan atau kapasitas air atau listrik, maka cukup diinputkan 0 saja. Apabila ada penambahan modal kerja, dapat diisi di kolom realisasi periode pelaporan. Apabila ada penambahan, baik modal tetap ataupun modal kerja, wajib memberikan keterangan secara singkat pada kolom penjelasan atas realisasi penanaman modal tersebut. Pada isian penggunaan tenaga kerja, Anda dapat mengisi tambahan atau pengurangan tenaga kerja pada saat periode pelaporan. Selanjutnya, Anda dapat mengisi kolom permasalahan yang dihadapi dengan memilih kategori permasalahan terlebih dahulu, lalu pilih detail permasalahan. Tulis secara rinci di kolom keterangan masalah atau kronologi, lalu klik tombol Simpan Permasalahan. Tetapi jika pada saat periode pelaporan Anda tidak mengalami kendala, Anda dapat memilih kategori permasalahan Tidak ada masalah.
Selanjutnya, Anda dapat menginput pimpinan atau penanggung jawab LKPM dengan mengisi nama petugas, nomor telepon, jabatan, dan email. Untuk email sendiri harus diinputkan 2 email. Anda dapat mengisi email pelapor LKPM dan email perusahaan, lalu centang kolom disclaimer. Untuk melihat cetakan, klik tombol pratinjau. Apabila Anda belum yakin terhadap penginputan, Anda dapat mengklik tombol simpan sebagai draft. Akan muncul pop-up buat laporan baru dan kembali ke halaman muka. Apabila Anda memiliki beberapa LKPM yang belum dilaporkan, pilih buat laporan baru. Apabila tidak ada LKPM yang harus dilaporkan, klik tombol kembali ke halaman muka. Selanjutnya, Anda akan masuk ke menu LKPM untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Penginputan yang belum dikirim akan terlihat sebagai draft di kolom status. Untuk mengubah status LKPM yang masih draft, Anda bisa klik tombol ubah. Lalu klik ya. Lalu akan muncul konfirmasi apakah nilai yang Anda input sudah benar. Bila benar, klik ya, lalu klik OK. Apabila pengisian sudah sesuai, centang disclaimer, lalu klik tombol kirim laporan. Klik tombol kembali ke halaman muka untuk mengecek status laporan. Pastikan status laporan sudah terkirim. Status LKPM sendiri terbagi menjadi 4. Status draft artinya LKPM belum dikirim, masih dapat diedit. Status terkirim artinya LKPM sudah dikirim, tapi belum diverifikasi. Status perlu perbaikan artinya LKPM sudah dikirim, tapi harus dilakukan perbaikan inputan. Status disetujui artinya LKPM sudah dikirim dan sudah disetujui oleh verifikator. Selalu pantau status laporan sampai batas waktu periode pelaporan, karena LKPM akan dianggap melaporkan apabila statusnya sudah disetujui. Selamat mencoba!